Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ukhtifillah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Spesial ya, dalam rangka Khataman Bulanan Fase 5. Masya Allah. Hebat sekali ya, Fase 5 bisa melaksanakan khataman setiap bulan. Barakallah, mudah-mudahan istiqomah. Puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah karena pada siang ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman, fi amanillah, sehat walafiat, dan mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semuanya, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bertemu secara virtual. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in ya, tabi'ahum, kepada kita semuanya, serta kepada seluruh umat hingga di akhir zaman, sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik dan pemberi syafaat kepada kita semua. Masya Allah. Yang saya hormati Komandan Fase 5 beserta jajaran pengurusnya dan sahabat Fase 5 yang dirahmati Allah. Masya Allah, berbahagia sekali saya pada kesempatan ini bisa berada di Fase ini ya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuli Kodriawati, biasa disapa Yuli. Saya tinggal di Kabupaten Batang. Sahabat hoster sekalian, semoga apa yang kita upayakan dan kerjakan pada siang ini, panas-panas ya, waktunya istirahat, Masya Allah, tetapi sahabat sekalian memilih untuk berada di taman surga ini, Masya Allah. Semoga dicatat Allah sebagai amal sholih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal sholih yang diterima. Amin ya robbal alamin. Doa ini merupakan sebuah hadis, sahabat sekalian ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berisi doa yang bagus sekali ya. Bisa kita amalkan, kita baca setiap hari. Sahabat Hotser Fase 5, hampir tidak ada perubahan sejengkal pun pada diri umat Islam berkaitan dengan posisi Al-Quran sebagai kitab suci, petunjuk, dan pedoman hidup. Namun, jika kita kejar lebih jauh lagi, misalnya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan, apa saja kewajiban Muslim kepada Al-Quran misalnya, maka akan beragam jawaban yang muncul.
Nah, karenanya pada siang ini saya akan berbagi kepada sahabat Hotser sekalian tentang 7 kewajiban terhadap Al-Quran. Mungkin sudah ada yang menghafalnya, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang kembali. Masya Allah, yang sudah siap catatan boleh dicatat ya. Jadi mayoritas umat Islam dengan penuh keyakinan dan hati yang mantap mengatakan bahwa kewajiban umat Islam kepada Al-Quran adalah meyakini kebenarannya dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam mengarungi hiruk-pikuk kehidupan dunia supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban tersebut tidak ada yang salah, sahabat Hotser. Namun ketika kita telisik lebih dalam lagi, maka akan kita temukan bahwa tidak hanya cukup dengan mengimani kebenaran Al-Quran. Bahkan tidak akan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia jika Al-Quran itu hanya diimani saja. Ya, jadi ada beberapa bagian lain yang harus kita lakukan terkait kewajiban terhadap Al-Quran ini. Yang pertama yaitu mengimaninya, ya. Iman dengan sebenar-benarnya, mengucapkan dengan lisan, ya, merasakan di dalam hati, kemudian melakukan dengan amal perbuatan, bahwasanya kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Al-Quran ini adalah pemberian Allah, ya, adalah kalamullah untuk kita sebagai petunjuk kepada kita semuanya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah membacanya. Masya Allah, siapa yang sudah membaca pada siang ini? Nah, alhamdulillah, mungkin di antara sahabat Hotser semua ada yang sudah hatam 5 juz, 3 juz, 1 juz, atau mungkin baru membaca beberapa ayat. Nah, ini berarti sudah menjalankan kewajiban terhadap Al-Quran. Jadi secara maknawi, di antara arti Al-Quran adalah bacaan. Oleh sebab itu, Al-Quran menjadi sebuah bacaan wajib bagi umat Islam. Jangan sampai kita melewatkan satu hari pun, ya. Poin-poin ini mungkin sudah dijalankan oleh hampir seluruh umat Islam di dunia. Namun, membaca Al-Quran ini tidak sama dengan membaca buku-buku jenis lainnya. Jadi harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan kaidahnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan saat membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu tahsin. Nah, dalam tahsin ini antara lain akan dipelajari tentang makhorijul huruf, sifatul huruf, mustahak huruf, ya, dan cara membaca yang lainnya. Masya Allah. Kabar baiknya di Hot sudah ada wadah untuk sahabat-sahabat Hotser yang ingin belajar tahsin, yaitu di Beta, ya, belajar tahsin Hot. Nah, biasanya ada pengumumannya kalau sudah ada pembukaan kelas baru. Mungkin ada juga di sini ya yang sudah mengikuti, Mbak Sonia. Masya Allah, Mbak Sonia sudah ikut ya di Beta Hot, pernah satu grup sama saya. Jadi saya di Hot sekarang sebagai salah seorang staf di divisi offline. Tetapi saya juga menjadi tolibah di grup hafalan. Saya belajar mereview juga. Kemudian saya mengikuti ODOTS. Nah, sebelum di Hot, saya sudah tergabung di ODOTS duluan dalam rangka agar bacaan saya secara kuantitas bisa bertambah. Nah, semangat kalau sama teman-teman. Jadi
Di dalam membaca ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang tadi pertama tahsin, kemudian yang kedua tajwid. Tajwid itu adalah hukum-hukum bacaan terkait tulisan yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu di dalam membacanya. Kemudian yang ketiga adalah target. Nah, kenapa tadi saya bergabung di Odots? Karena saya punya target, saya harus bisa membaca 1 juz dalam sehari. Masya Allah, terlampaui. Saya pikir dulu saya nggak bisa baca 1 juz. Alhamdulillah, ternyata saya bisa. Kemudian disemangati lagi oleh teman-teman, ayo 2 juz, 3 juz gitu. Dan saya bergabung dengan kelompok lainnya. Ya, jadi ada kelompok Al-Qur'an 12 baris. Kemudian saya juga pernah, aduh saya lupa namanya apa ya, tapi saya bergabung dengan beberapa komunitas yang bisa menyemangati saya untuk membaca ya. Untuk membaca Al-Qur'an ini saya lihat, teman saya ada yang bisa sampai 3 juz sehari, 5 juz. Wah, waktu itu pertama kali saya tahu itu, teman saya yang membaca 5 juz adalah seorang dokter. Masya Allah, dia sudah sibuk di rumah sakit, kemudian di tempat praktek, tapi bisa baca 5 juz. Aduh, itu bikin hati saya iri sekali. Masya Allah, pengen kayak gitu, tapi saya nggak bisa. Masya Allah. Ternyata tidak hanya itu. Di kemudian hari saya bertemu dengan komunitas yang lain. Saya temukan ada yang hatam 30 juz dalam 1 hari. Masya Allah, saya tanya, berapa jam bacanya? 16 jam katanya. Masya Allah. Memang waktu itu yang saya temui adalah seorang pelukis, ahli kaligrafi. Jadi pekerjaannya itu menulis kaligrafi itu. Ya, Masya Allah, saya tergetar sekali melihat dia hatam sampai 30 juz. Sampai saya ikut menginap di tempatnya. Saking saya pengen tahu bagaimana dia membacanya. Masya Allah. Ya, jadi itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Bukan sekedar membaca, tapi kita harus bisa tahsinnya, tajwidnya, juga memiliki target ya. Jangan sampai Allah memanggil kita dalam kondisi kita belum menghatamkan Al-Qur'an. Nauzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang ketiga adalah menghafalkan Al-Qur'an ya. Jadi setelah bisa membaca Al-Qur'an dengan benar dan mengetahui makna literal kata yang digunakan dalam Al-Qur'an, maka tahap selanjutnya adalah menghafal Al-Qur'an. Mengetahui kata-kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an yang akan mengantarkan kita kepada kondisi yang optimal, yakni kita akan mudah menghafalnya ya. Nah, inilah yang kita lakukan di HOTS, Hafiz on the Street. Kita menghafalkan Al-Qur'an 1 hari 1 ayat beserta artinya. Masya Allah. Kemudian direview setiap hari. Kalau misalnya ada satu grup ada 30 orang ya, berarti kita akan mendengarkan 30 review setiap hari ya. Masya Allah, mendengarkan 10 saja, 10 sampai 20 itu sudah akan membuat kita mahir, pasti mahir, tidak mungkin tidak kalau tiap hari kita istiqomah melakukannya ya. Nah, inilah yang harus kita jaga. Semangat di dalam jamaah di Fasil 5 ini jangan sekedar menyetorkan saja, tetapi mari kita jaga ukhuwah. Kita jadikan ini saudara kita, saudara di dunia dan di akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa saling memanggil dan saling memberi syafaat karena Al-Quran yang pernah kita hafalkan. Amin, amin, Masya Allah. Sahabat Hotser sekalian, saya merinding kalau ingat ini. Karena yang mengajak saya untuk gabung di HOTS itu rekan saya di Odots dulu. Kemudian motivasi saya adalah
Karena anak saya sedang menghafal di sekolahnya. Dia suka tanya, "Bu, habis ini apa? Bu, habis ini apa?" Aduh, saya nggak hafal, Masya Allah, ibunya nggak ngerti. Jadi, eee, saya sembunyi-sembunyi menghafal gitu. Pernah saya membuka Al-Quran, kata anak saya, "Loh, kok Adik disuruh ngafal tapi ibu belum hafal?" gitu. "Enggak, ibu sudah hafal tapi lupa." Kebetulan memang ayatnya saya sudah hafal tapi lupa. Nah, itu. Akhirnya saya semangat belajar di HOTS. Satu ayat. Masya Allah, ternyata tidak seindah harapan. Bayangannya kalau sehari satu ayat, berarti sebulan bisa 30 ayat gitu ya. 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah udah banyak tuh hafalan. Ternyata tidak begitu sahabat Hotser Fasi 5. Jadi sudah ngapalin nih, ternyata lupa. Sudah murojaah, ternyata masih lupa lagi gitu. Pada saat mau ujian, waduh deg dikduk nggak bisa. Akhirnya saya mundur, saya nggak mau ikut ujian. Udah takut sendiri sahabat Hotser, Masya Allah. Akhirnya saya memaksakan diri ya, saya memaksakan diri untuk menghafal. Kebetulan waktu itu reviewer saya menyebutkan jangan terburu-buru saat menghafal. Menghafal itu adalah saat kita dekat dengan Allah, kita merasa berdua, merasa ngobrol dengan Allah. Jadi kalau kita nggak hafal-hafal itu bukan karena IQ kita rendah gitu, bukan karena apa, tapi karena memang Al-Quran masih ingin bersama kita, ayat itu masih ingin bersama kita, dan Allah masih senang ngobrol dengan kita, mengingatkan kita tentang ayat itu. Yang menyenangkan di HOTS ini, kita menghafalnya sama artinya, jadi tahu, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini gitu. uh, Lebih yakin di dalam hati. Jadi memang ilmu menghafal ini jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempunyai guru. Masya Allah, mungkin sudah banyak ya di dalam kajian-kajian disebutkan bagaimana adab kita terhadap sesama teman belajar, terhadap guru. Nah, ini kita praktekkan di dalam grup HOTS ya. Cari guru yang benar-benar bisa membimbing, apa namanya ya, menyemangati kita, memberikan ilmu kepada kita untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Karena memang guru ini kan dia sudah menghafal yang pertama ya, artinya dia sudah pernah menghadapi bagaimana kendala-kendala selama menghafal Al-Quran. Nah, jadi kalau kita menemukan kendala, kita bertanya kepada guru kita, beliau sudah tahu jawabannya apa gitu, karena memang sudah pernah mengalaminya. Seperti tadi saya sempat futur gitu, sempat down, aduh kok nggak hafal-hafal, sudah ngafal susah, nggak taunya lupa gitu. Pada saat saya cerita sama guru, beliau punya solusi. Itu nggak apa-apa, begini-begini. Alhamdulillah, saya jadi semangat lagi dalam menghafal ya. Jadi dalam sebuah studi menyebutkan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu jika disertai dengan artinya atau maknanya, maka hafalannya itu akan menjadi mudah ya. Dan luar biasanya di HOTS ini kita menggunakan metode yang spektakuler kalau kata saya, metode yang luar biasa, yaitu metode kauni. Kita menghafal dengan gerakan, dan itu memang terbukti. Waktu pertama kali saya bertemu dengan founder HOTS, Usbob, beliau mengatakan kalau kita keluar negeri, pergi ke sebuah daerah yang kita tidak bisa bahasanya, kemudian kita lapar mau makan, kita tinggal ke warung terus gini-gini aja gitu. Orang di warung udah tahu, oh dia ini lapar mau makan gitu. Jadi memang gerakan itu bisa jadi alat komunikasi ya, dan itu akan terekam lebih baik
kepada diri manusia saat kita menghafalnya, ditambah dengan gerakan dan artinya. Masya Allah, beruntung sekali sahabat Hotser di Fasi 5 ini sudah tergabung di dalam grup hafalan, apalagi sekarang ditambah dengan hataman. Masya Allah, itu hebat sekali, luar biasa. Nah, kemudian kewajiban yang keempat adalah mengetahui makna kata-kata dalam Al-Quran dan merenungkannya, ya. Al-Quran sebagaimana diungkapkan oleh para ahli, jadi digambarkan seperti intan permata, ya, di mana setiap ujungnya itu memancarkan cahaya yang berkilau. Masya Allah, indah sekali ya, coba dibayangkan. Ada intan permata yang di setiap ujungnya memancarkan cahaya yang berkilau. Dan hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang mengkaji dan meneliti Al-Quran, maka semakin banyak pula nilai-nilai atau petunjuk yang akan ia dapatkan di dalam dirinya. Salah satu cara untuk mewujudkan semua itu adalah dengan memahami maknanya, kemudian merenungkannya. Nah, kenapa sih umat Islam wajib mengetahui ini? Jawabannya jelas, bahwa mustahil apabila kita hendak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, tapi kita tidak mampu untuk memahaminya. Kita nggak ngerti, cuman sekedar baca gitu. A'udzubillah, kita baca tapi nggak tahu artinya. A'udzubillah itu apa ya? Walaupun tetap akan mendapat pahala, tetap akan mendapat banyak kebaikan dari 1-2 huruf yang kita baca, tapi kita tidak bisa mendapatkan keistimewaan Al-Quran yang sempurna jika kita tidak mengerti maknanya, ya. Itulah sebabnya mengerti arti atau makna dari Al-Quran itu menjadi sangat penting. Allah secara tegas menyebutkan, selain diperintahkan untuk membaca, umat Islam juga diperintahkan untuk melakukan tadabbur atau merenungi terhadap kandungan isinya. Di dalam surah An-Nisa, surah keempat ya, di dalam Al-Quran ayat 82, saya bacakan terjemahannya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan atau merenungi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kemudian di ayat lain, surah Muhammad, surah ke-47 ayat 24, Allah menyebutkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kemudian banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan jika kita diwajibkan untuk mentadaburi Al-Quran ini agar memperoleh berkah, pelajaran, dan solusi-solusi di dalam hidup. Apa saja masalah yang kita temukan di dalam hidup ini ada di Al-Quran, tapi sayangnya kita nggak ngerti ya. Masya Allah, banyak hal yang perlu kita kuak, yang perlu kita ketahui dari Al-Quran ini, tetapi sayangnya kita banyak yang masih belum tahu maknanya. Nah, sekarang yang kelima. Aduh, sudah sampai 5 aja nih. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Coba ada yang bisa mengulang nggak? Yang pertama, ya mengimani Al-Quran. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, menghafalnya. Masya Allah. Yang keempat, memahami. Ya. Yang kelima, mentadaburi. Ya. Kemudian yang kelima ini melaksanakan atau mengamalkan. Dengan melakukan perenungan secara intensif, maka pemahaman kepada ajaran Al-Quran ini akan menjadi lebih baik, dan kita
menjadi lebih dekat kepada kebenaran yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan begitu, kewajiban-kewajiban yang penting, perintah-perintah, ajaran, dan segala macam nilai yang di dalam Al-Quran, kita akan bisa melaksanakannya. Jadi orang itu jika sudah membaca, mengetahui maknanya, menghafalkan, kemudian merenungkannya, maka hati mereka akan tenang dan mudah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Al-Quran. Juga mudah menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini harus terus dilatih. Disinilah HOTS itu menjadi luar biasa, karena kita diajaknya setiap hari. Bukan seminggu sekali atau sebulan sekali, tidak, tapi setiap hari. Setiap hari kita baca beserta artinya. Kemudian kalau kita sudah tahu bacaannya, artinya, ayo diamalkan. Apa yang sudah kita baca dilakukan, seperti itu ya. Kemudian yang keenam. Nah, yang keenam ini mengajarkannya. Ada di sini yang sudah mengajar Al-Quran? Masya Allah, itu hebat sekali, barakallah. Ada orang yang mendapat keutamaan yang lebih dari Al-Quran, yaitu adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Jadi memang Allah memberikan derajat yang baik kepada orang yang berilmu dan mau mengajarkan ilmunya. Al-Quran ini harus disampaikan kepada seluruh manusia, agar ajaran Al-Quran dan orang yang mau mengerjakan kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran menjadi mudah, ya. Mereka punya pembimbing, mereka punya tempat untuk bertanya, mereka punya seseorang yang mengingatkan bila salah. Nah, kita jangan pilih-pilih di dalam mengajarkan Al-Quran ini. Aku mau yang itu aja, yang pintar orangnya, yang mudah dikasih tahu gitu, tidak ya. Siapa saja, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan manula gitu. Mereka yang kaya, yang miskin, bahkan kaum duafa. Siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, mari kita ajarkan kepada mereka. Kalau kita belum bisa mengajarkan bacaannya ya, belum bisa mengajarkan baca Al-Quran, setidaknya kita mengajarkan untuk mencintai Al-Quran, untuk menyayangi, untuk lebih dekat gitu. Udah, kalau bingung-bingung, kasih aja deh nomor layanan HOTS. Biar dia hubungi sendiri, nanti biar diarahkan, mau hafalan Quran, hadis, atau mau di hotkit, atau mau ikut beta HOTS, atau mau mendirikan rumah Quran HOTS. Ada semuanya di dalam Hafiz on the Street ya. Insya Allah dengan bersama-sama kita akan menjadi lebih mudah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, yang ketujuh, yang terakhir nih, 7 kewajiban terhadap Al-Quran. Yang ketujuh adalah memperjuangkannya, ya, memperjuangkan atau membela Al-Quran. Nah, inilah sahabat Hotser sekalian yang paling utama dan mulia. Namun memang seringkali kita itu melalaikan dan mengabaikannya, ya. Manusiawi, karena kita ini dikelilingi oleh bisikan-bisikan setan ya. Pada saat sudah mau bela, ada bisikan, udah nggak usah ikut campur, nggak usah ikut-ikut gitu. Terus kita berhenti gitu, nggak jadi membela. Masya Allah. Juga kesenangan dunia itu sering mengalihkan hati kita gitu. Sudah mau memperjuangkan Al-Quran, tapi nanti harta saya habis, nanti ini itu, banyak sekali pikiran, keraguan yang muncul. Akhirnya kita mengabaikan saja pada saat ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada Al-Quran. Jadi memperjuangkan Al-Quran yang dimaksud di sini itu lebih spesifik.
yaitu mentransformasikan Al-Quran ini di dalam kehidupan bersama. Jadi kita memang harus membumikan Al-Quran ini dengan kesungguhan ya, dengan kesungguhan dan keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah ya, karena Al-Quran yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa untuk kehidupan manusia, layak untuk diperjuangkan bersama supaya tercipta kehidupan yang ideal. Masya Allah, kalau ada ganjalan di hati, kalau ada rasa ketakutan mungkin, atau merasa masih ragu-ragu ya, maka segera tanyakan kepada mereka yang lebih tahu, misalnya Ustazah Ida ya, atau para reviewernya di grup, atau guru-guru yang lain yang ada di sekitar kita. Boleh ya, Masya Allah. Memang kalau kita tidak melakukannya, mempraktekannya setiap hari secara istiqomah, maka kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran ini akan sangat sulit ditunaikan ya. Jadi kita harus bertekad ya, menguatkan tekad bahwasanya akan melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran ini dengan baik. Masya Allah. Karena saya hanya bisa mengirimkan video, jadi tidak bisa tanya jawab secara langsung. Nah, silakan bagi sahabat fase 5 yang ingin bertanya, menuliskan pertanyaannya saja, nanti bisa dikirimkan ke Ustazah Ida, atau mungkin ada petugas yang lainnya, tafadol, nanti dikirimkan ke saya. Kebetulan pada saat acara ini berlangsung, saya sedang safar ke salah satu kota di Jawa Tengah, di Temanggung. Kebetulan itu daerahnya masih di pinggiran Temanggung, di kaki gunung Sindoro Sindur. Jadi sinyal itu agak susah. Saya khawatir kalau saya live langsung nanti akan terkendala sinyal, seperti itu. Masya Allah. Mohon maaf apabila selama penyampaian tadi ada banyak kekurangan dan kesalahan. Masya Allah, sebenarnya saya belum pantas untuk menceritakan hal yang semacam ini, tapi sungguh saya ingin berbagi karena Allah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan pembuatan video ini ya, walaupun dadakan. Saya pikir tadi aduh bisa apa enggak gitu. Dan memang pertolongan itu hanya datang dari Allah. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran ini hidup kita jadi bahagia di dunia dan di akhirat. Silakan, nanti nomor telepon saya juga boleh disimpan. Jika ada yang mau tanya jawab langsung,